Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Selasa 20 Juni 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Pejabat Gubernur Banten secara resmi melakukan peluncuran PPDB SMAN, SMKN, dan SKHN tingkat Provinsi Banten tahun ajaran 2023-2024. Sering terjadi kecelakaan Kadin Pandeglang dan Dinas PUPR Provinsi Banten tambal jalan rusak. Paguyuban Lurah Kota Cilegon bentuk koperasi dan melakukan pertemuan rutin dengan OPD. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar secara resmi melakukan peluncuran PPDB untuk SMA Negeri, SMKN, dan juga SHKN tingkat Provinsi Banten tahun ajaran 2023-2024. Peluncuran dilakukan di Aula SMAN 1 Ciruas, Kota Serang, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar melakukan peluncuran PPDB SMAN, SMKN, dan SKHN Provinsi Banten tahun ajaran 2023 hingga 2024 di Aula SMAN 1 Ciruas, Kabupaten Serang. Peluncuran PPDB ditandai dengan pemukulan gong oleh pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tabrani. PPDB dibuka melalui jalur afirmasi, zonasi, perpindahan tugas orang tua, dan prestasi melalui https://ppdb.bantenprof.go.id mulai Senin 19 Juni 2023 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Menurut Al-Muktabar, ada beberapa hal teknis yang berubah untuk penyempurnaan mencapai asas transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Dalam laporannya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, Tabrani, memaparkan PPBD SMAN atau SMKN dan SKHN Provinsi Banten tahun ajaran 2023 hingga 2024 untuk pendaftaran jalur afirmasi dibuka pada tanggal 19 Juni sampai dengan 23 Juni 2023. Verifikasi dan rekonsiliasi data tanggal 20 Juni sampai dengan 27 Juni 2023. Pengumuman hasil seleksi 30 Juni 2023, daftar ulang tanggal 3 sampai dengan 7 Juli 2023. Pendaftaran jalur zonasi, perpindahan orang tua, dan prestasi dibuka pada tanggal 3 sampai dengan 6 Juli 2023. Verifikasi dan rekonsiliasi data tanggal 4 sampai dengan 7 Juli 2023. Pengumuman hasil seleksi tanggal 11 Juli 2023, daftar ulang pada tanggal 12 sampai dengan 14 Juli 2023. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, karena sering menimbulkan kecelakaan, Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Pandeglang bersama dengan penggerak pembangunan wilayah Selatan Pandeglang melaksanakan kegiatan bakti sosial menambal jalan rusak di Jalan Poros Desa Kiara Jangkung dan Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung. Berikut laporan Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Pandeglang bersama penggerak pembangunan wilayah Selatan Pandeglang melaksanakan kegiatan bakti sosial menambal jalan rusak di Jalan Poros, Desa Kiara Jangkung, dan Desa Cikadu, Kecamatan Cibitung. Penambalan jalan poros desa di Cibitung mendapatkan dukungan dari PJ Gubernur Banten Al-Muktabar serta Kadis PUPR Banten Arlan Marjan. Penggerak pembangunan wilayah Selatan Pandeglang, Abdul Halik mengatakan bahwa kegiatan penambalan jalan berlubang diinisiasi oleh dirinya serta Ketua Kadin Pandeglang Endi Fahrudin. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk kepedulian bersama. Hal ini menindaklanjuti informasi yang didapat bahwa di jalan ini sering terjadi kecelakaan, ujar Halik.
saat ditemui pada hari Senin 18 Juni 2023. Tak lupa, Halik pun menyampaikan terima kasih kepada teman dan sahabatnya yang telah turut serta berpartisipasi dalam upaya mewujudkan keinginan masyarakat melakukan perbaikan jalan rusak, terutama pada medan jalan menanjak yang memang kondisinya rusak sehingga kerap kali menyebabkan kecelakaan. Halik juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Banten, dalam hal ini PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar, dan juga Kepala Dinas PUPR Provinsi Banten, Bapak Arlan Marjan beserta jajarannya, Kepala UPTPU Wilayah Pandeglang beserta operator. Lebih lanjut, Halik berharap pemerintah Provinsi Banten ke depannya agar lebih giat dan mensupport kegiatan-kegiatan ataupun pembangunan untuk wilayah Selatan Banten. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Paguyuban Lurah Kota Cilegon membuat gebrakan dengan membentuk koperasi dan mengadakan pertemuan rutin bulanan dengan OPD untuk membahas berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Berikut laporan Denis Setiawan dari KIS FM Cilegon. Paguyuban Lurah Kota Cilegon membuat gebrakan. Mereka membentuk koperasi dan melakukan pertemuan bulanan dengan pimpinan dan OPD untuk membahas secara langsung permasalahan yang ada di masyarakat. Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon Khairul Amri menjelaskan, secara garis besar, ada dua hasil rapat kerja Paguyuban Lurah yang dilakukan kemarin. Pertama, diungkapkannya membentuk koperasi, dan yang kedua, melakukan pertemuan rutin setiap bulan dengan mengundang OPD. Amri menyatakan, dalam raker yang digelar juga dihadiri Wali Kota Cilegon Heldi Agustian. Ia mengatakan, Wali Kota mengingatkan agar para lurah bekerja melayani masyarakat, bukan dilayani. Selain itu, Papar Amri sebagai lurah juga tentu punya tugas untuk menyampaikan berbagai program pemerintah, terutama 10 program prioritas milik Wali Kota Cilegon Heldi Agustian dan Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta. Sementara itu, Sekretaris Paguyuban Lurah Soherman menambahkan, pihaknya berharap dengan adanya pertemuan rutin dengan OPD, program semakin bisa sinergis. Setiap permasalahan di masyarakat bisa dibahas bersama dan dicarikan solusinya dengan cepat. Selain itu, ujar Soherman, juga akan dilakukan pembahasan program inovasi yang berkaitan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, sehingga program bisa tepat sasaran dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga. Menurut Soherman, hal terpenting adalah bagaimana OPD bisa menyerap aspirasi yang sebenarnya menjadi kebutuhan warga, sebab para lurah menjadi ujung tombak pembangunan. Demikian, Denny mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.